Pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita yang lalu, masih pada hadis yang kedua, pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, oleh ulama menyebutkan dan menjelaskan di dalam ini kitab hadis Arkanul Islam, hadisun azimun jiddan wa huwa ahadu qawaidil Islam wa jawami ihkam idh fihi ma'rifatud din wa ma yu'tamadu alaih wa mujma' arkanahu wa hadhil arkan mansus alaiha fil Qur'anil Karim. Pada kajian kita yang lalu kita telah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian dalam bentuk ibadah dan takarub kita kepada Allah, maka semua itu tidak akan bernilai dan tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau kesemua itu tidak dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah syahadah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa, kata Allah, yang berbuat dengan perbuatan yang baik, beramal dengan amal yang baik, baik dia laki-laki ataupun daripada wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik untuknya, dan Allah akan berikan balasan dan ganjaran kelak pada yaumul qiyamah. Atas dasar ayat ini oleh ulama menjelaskan bahwa iman syartul qabul. Iman adalah merupakan syarat diterimanya amalan yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Sebanyak apapun yang kita perbuat dari kebaikan, dari ketaatan, amal soleh, baik langsung kepada Allah maupun terhadap manusia, kalau itu semua tidak didasari dengan iman kita kepada Allah, maka nilainya sia-sia atau tidak akan ia dapatkan ganjaran dan balasan atas yang ia lakukan kelak pada yaumul qiyamah, yang sekalipun ia mendapatkan balasan namun hanya sebatas di dunia semata. Maka oleh karenanya iman merupakan syarat, tidak boleh tidak. Maka jangan sampai kita menjual keimanan kita untuk hanya mendapatkan dunia. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita hanya untuk mendapatkan segala macam bentuk kemewahan duniawi yang hanya bersifat sementara. Ini poin utamanya. Lalu kita lanjutkan yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kedua? Tidak lain dan tidak bukan iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat, begitu juga dengan itaiz zakah, menunaikan atau mengeluarkan zakat. Saya teringat dengan sebuah ayat Al-Qur'an yang dimana ulama telah menyebutkan dan menjelaskan bahwa ada 3 ayat yang dimana Allah qarinkan antara satu dengan yang lainnya yang tidak dipisahkan. Itu isyarat, kata ulama, bahwa kedua hal tersebut
wajib untuk kita tunaikan. Andai satu di antara dua itu terabaikan oleh kita, maka tentu ia tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya yang pertama, atiullaha wa ati. Ini ketika Allah juga perintahkan kita untuk mentaati Rasulnya. Maka kalau ada orang yang berpendapat cukup berpegang kepada Al-Quran tanpa kita harus menjadikan hadis sebagai rujukan setelah Al-Quran, maka itu maknanya jelas satu pendapat yang keliru, bahkan kita boleh katakan sesat. Bahkan ia tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena Allah perintahkan kita untuk mentaatinya, kita untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Allah tidak hanya perintahkan kita untuk mentaatinya, tapi juga Allah gandengkan agar kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah olehmu salat, lalu kemudian keluarkan zakat. Perintah salat digandingkan dengan perintah zakat. Kalau ada orang yang mendirikan salat, maka ini tidak sempurna, bahkan bisa saja menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau ada orang yang mengeluarkan zakat dari harta benda yang adanya, tapi tidak mau mendirikan sholat pun juga demikian adanya. Tentu zakat kepada orang yang wajib untuk melaksanakannya. Mereka yang sudah punya syarat kewajiban untuk mengeluarkan, cukup nisabnya dari harta benda yang Allah titipkan. Lalu kemudian satu hal, jazakallah khair. Lalu kemudian juga dengan yang lain. Kalau apa yang menjadi syarat wajibnya seorang berzakat itu ada pada dirinya, lalu kemudian ia tidak tunaikan kewajiban itu, sekalipun dengan sholat ia laksanakan, maka ini pun akan menjadikan ibadahnya sia-sia. Gandengkan sholat dengan zakat. Begitu juga dengan ini hadis. Apa kata Rasul? Bunyal Islam hada an la ilaha illallah wa iqamis zakah. Dirikan olehmu salat dan keluarkan olehmu zakat. Oleh ulama menyebutkan dan menjelaskan, kalau kita lihat di dalam ini hadis hanya ada 5 yang disebutkan dan kita kenal dengan rukun Islam. Apa maknanya? Apakah hanya sekedar cukup? Tidak, tapi dari 5 yang disebutkan oleh Rasul di dalam ini hadis, isyaratun ay dalalatun ala ahamiyatiha, itu menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa kelima perkara ini sungguh amat penting bagi kita untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Tadi iman jelas sangat penting. Yang kedua salat. Pembuktian iman kita kepada Allah. Al-iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb, al-iqrar bil lisan, al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalb, mengungkapkan dengan ucapan, dengan mengiktikadkan apa yang ada di dalam hati, serta buktikan dengan perbuatan. Satu di antara bukti kalau kita beriman adalah iqamus salah. Karena Allah perintahkan kita, bahkan kata ulama mensyaratkan betapa pentingnya perintah salat dalam kehidupan kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh, awwalu ma yuhasabul 'abdu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Kelak pada yaumul qiyamah, hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah dari amalan yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, kalau salatnya benar, salu asairu amalih,
Tapi kalau yang ternyata salatnya rusak, maka rusaklah dengan amal yang lainnya. Lihat begitu pentingnya salat. Al-farqu bainal mu'min wal kafir, yang membedakan seorang itu beriman dan kafir atau tidak berimannya tidak lain dan tidak bukan adalah salat. Maka kita pernah sampaikan, kalau ternyata ada seorang mengaku beriman tapi tidak pernah terlihat tidak pernah terlihatkan kalau dianya salat, paling tidak Jumat, karena Jumat tidak bisa tidak wajib untuk dikerjakan dengan cara berjamaah. Kalau 5 waktu mungkin dia kerjakan di rumah, tapi kalau Jumat tentu tidak sah akan ia lakukan itu di dalam rumah atau di saat ketika ia sendirian. Wajib dikerjakan dengan cara berjamaah. Maka ada hadis yang menyebutkan man tarakal jum'ah thalatha mutawalliyat. Kurang lebih makna hadis, barang siapa yang meninggalkan salat Jum'ah, tidak mengerjakannya 3 Jumat berturut-turut, taba'ahullah, Allah cap kalau orang itu adalah orang munafik. Kada beriman lagi ini. 3 Jumat berturut-turut. Maka kalau tidak pernah kita melihat dia berjamaah, tidak pertanyakan keimanannya. Tapi kalau kita pernah melihat dan menyaksikan kalau orang itu sholat, maka kata Rasul, fashhadu, saksikanlah oleh kalian annahu mu'min, kalau orang itu adalah orang yang beriman. Itu dari mana? Dari sholat. Bahkan kata ulama, dengan perintah salat yang kita lakukan, kelima rukun Islam itu ada di dalamnya. Coba kita lihat. Saat ketika kita mengerjakan salat, kemudian kita di dalam salat apa yang kita baca pada waktu tasyahud? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada di dalam salat. Lalu kemudian salat yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah salat. Itu salat sendiri. Kita kerjakan, kita dirikan. Lalu kemudian yang ketiga daripada salat adalah sesudah salat adalah zakat. Zakat secara sikat. Maka salat tidak akan sah kita lakukan dan tidak akan sah hukumnya kalau kita kerjakan di saat ketika kita dalam keadaan tidak bersih. Syarat daripada sahnya salat, kita harus dalam keadaan suci. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Tidak sah salat seorang ketika ia lakukan ia dalam keadaan hadas hingga ia bersuci. Suci daripada hadas kecil dengan cara kita berwudu atau dengan cara kita bertayamum. Suci kita daripada hadas besar dengan cara kita mandi. Tidak sah salat kita kalau kita tidak dalam keadaan suci. Tidak sah salat kita kalau kita dalam keadaan tidak bersih daripada najis. Bersih daripada najis ima pakaiannya, ima badannya, ima tempatnya. Ini makna zakat. Zakat artinya membersihkan. Maka orang yang salat mesti harus dalam keadaan bersih. Itu lagi-lagi ada di dalam salat. Lalu apa kemudian puasa? Puasa di saat ketika kita salat haram kita untuk makan. Tidak ada orang sholat sambil minum. Doa jelas batal hukumnya. Saat ketika kita puasa, as-shaum makna secara bahasa imsak, menahan diri. Pada waktu dan di saat ketika kita sholat, kita tahan. Waktu dan di saat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kenapa disebut dan dikatakan sebagai takbiratul ihram? Kata ulama, sebab pada waktu yang bersamaan apa yang tadinya halal untuk kita kerjakan, maka setelahnya menjadi haram. Sebelum kita takbiratul ihram kita masih boleh makan. Sebelum takbiratul ihram kita masih boleh minum. Sebelum takbiratul ihram kita masih boleh ngobrol. Dari mana tadi? Kayak apa beritanya dan seterusnya. Itu sebelum takbiratul ihram. Tapi ketika setelah takbiratul ihram, Allah muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim, dan yang sudahi dengan salam, diawali dengan takbir yaitu Allahu Akbar. Disebut takbiratul ihram, minum yang tadinya halal, makan yang tadinya halal, kemudian berbicara yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Kita tahan semuanya. Dan itu makna daripada as-shaum yang bermaknakan imsak. Lagi-lagi ada di dalam sholat. Lalu kemudian apa yang kelima? Berangkat menunaikan ibadah haji.
Liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang Allah berikan kemampuan, mampu dari segi finansialnya, keuangan, mampu dari segi keamanannya. Sekarang banyak orang punya duit, sehat badannya, punya duit, tapi tidak aman perjalanannya, corona, maka tidak ada pelaksanaan ibadah haji pada tahun yang silam. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kembali Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin akan diberangkatkan, begitu juga dengan ibadah umrah. Informasi mungkin sudah dibuka, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kita melaksanakan umrah ataupun dengan ibadah haji. Ada kemampuan, mampu finansialnya, mampu kesehatannya, uang ada, aman perjalanan, tapi tidak sehat juga susah. Sehat orangnya, aman perjalanannya, kondisinya, tapi tidak punya uang pun juga susah. Maka Allah katakan liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang ingin masuk dalam kategori yang mampu. Jadi kata ulama, mampu di sini orang yang ingin mampu, bukan orang yang mampu dalam arti kata ya aku kadang mampu, kadang. Tapi yang mampu di situ bukan berarti punya banyak uang, bukan berarti punya banyak harta, tidak, tapi ada keinginan yang kuat. Sebab banyak kita temukan, banyak orang yang tidak punya banyak harta sekalipun, gaji pas-pasan bahkan jauh di bawah daripada standar, tapi dengan keinginan yang kuat Allah berikan kesempatan. Dengan cara apa? Ia tabung uangnya. Ini mereka yang ingin masuk dalam kategori mampu. Tapi sebaliknya ada orang yang punya banyak harta, berlimpah hartanya, tapi ada tulak-tulak juga ke Mekah. Setiap ditakuni kebila lagi haji, belum ada panggilan. Takuni kebila lagi haji, belum ada panggilan. Kayak apa? Hana dipanggil setor aja belum. Ujung-ujungnya tahun depan langsung sekalian Allah panggil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matinya. Harta ada, berarti dia tidak mau masuk dalam kategori orang yang liman istata'a ilaihi sabila. Maka kata ulama, jangan ditafsirkan, jangan diterjemahkan bagi orang yang mampu, tapi bagi orang yang ingin digolongkan kategori mampu. Buktinya tukang sapu bisa berangkat haji, ia kumpulkan uangnya, ia kumpulkan sekian-sekian, alhamdulillah berangkat. Mereka yang tadinya ngerokok, ia berhentikan rokoknya. Ia tadinya keluar setiap hari 50.000 umpamanya atau 25.000, ia tabung 20.000 setiap hari, pada akhirnya cukup untuk berangkat. Ini berarti orang yang hendak digolongkan dan dimasukkan dalam golongan orang yang mampu. Jadi ada orang yang mampu tapi kadang hendak digolongkan yang mampu. Ada yang kada banyak uang sekalipun, tapi keinginan yang kuat sehingga ia masuk dalam kategori orang yang mampu berangkat dia. Jadi bukan orang sugih semata-mata yang berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah. Bukan mereka yang semata-mata banyak harta yang kadang-kadang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Yang tidak banyak uang pun, tapi keinginan yang kuat insya Allah. Maka ada ungkapan pepatah Arab mengatakan idza sadaqal azmu wadahas sabil. Kalau keinginan yang kuat, Allah akan bukakan jalannya, Allah akan mudahkan caranya. Karena semua itu milik Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting ada keinginan. Maka kalau bisa dari sekarang kita sudah tanamkan, walaupun kita belum Allah berikan kesempatan, tapi tanamkan keinginan yang kuat, kemauan yang maksimal, keinginan yang kuat untuk dapat menunaikan ibadah haji. Lihat al-hajj, melaksanakan ibadah haji, at-tawajjuh ilal Ka'bah al-Musyarrafah, berangkat ke Mekah al-Mukarramah. Dan haji tidak akan sah kecuali kita berangkat untuk melaksanakan rukun-rukunnya, dan rukunnya ada di Mekah. Apa dia? Ihram. Apa dia? Tawaf di Baitullah. Tidak bisa kita tawaf di tempat selain Baitullah. Umroh begitu juga, sa'i kita harus sa'i di mas'a. Mas'a artinya tempat sa'i. Kadang-kala kita berjalan berkeliling jalan Sudirman dari hujung ke hujung dengan alasan untuk sa'i, kada sah.
ulah kita kayak Ka'bah percis bentuknya, ulah kita di lapangan Gajah Mada umpamanya, lalu kemudian kita tawaf sebanyak 7 putaran, lalu kemudian kita sholat, kita buat sedemikian rupa. Sah apakah ada jamak sholat kita? Sah apakah ada haji kita? Kada sah. Kenapa? Karena wajib kita melaksanakan itu semua di tempatnya. Dan itu mana? Makkah Al-Mukarramah. Di situ ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Lihat, sholat yang kita lakukan tidak sah kata ulama kalau kita tidak mengarah ke arah kiblat. Dan itu mana? Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, itu semuanya ternyata di dalam sholat mencakup semuanya. Mulai daripada syahadat sampai haji itu ada di dalam sholat. Begitu pentingnya sholat ini. Dan ibadah yang lain belum tentu. Maka kita lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita dengan perintah sholat itu tidak sama dengan perintah-perintah yang lainnya. Kita paham bahwa seorang itu wajib untuk melaksanakan sholat bila saja terpenuhkan syarat-syarat wajibnya salat. Syarat-syarat seorang itu wajibnya untuk salat. Apa diantaranya? Bulugh, cukup umur, balik. Itu nang wajib. Berarti nang kada balik, belum balik, dia syaratnya pertama Islam, yang kedua balik. Amun kada balik kada wajib. Kemudian berakal dia. Kemudian setelahnya bulugh dakwah sampai salamatul his. Baik itu secara zahir maupun juga dengan salamatul his, bulughud dakwah, dan sampainya dakwah kepadanya. Lihat, di antara syarat daripada wajibnya seorang untuk sholat apa? Balik. Balik baru wajib. Amun kada balik kada wajib. Belum balik belum wajib. Tapi walaupun tidak wajib, lihat, perintah sholat tidak sama dengan perintah yang lain. Saat ketika Rasul perintah kepada kita selaku orang tua, fima ma'mal hadis, muru auladakum bis-salati sabi'ah wadribuhum fi ibna'ah wadribuhum fi ash. Suruhlah anakmu untuk salat pada usia 7 tahun, bila kada sembahyang juga di usia 7 tahun sampai di usia 10 tahun ada sanksinya. Mana perintah dengan yang lainnya seperti ini? Tidak ada. Puasa pun wajibnya kalau sudah balik. Tapi secara khusus di mana Rasul perintahkan kita untuk menyuruh anak kita puasa, tidak ada. Secara khusus Rasul menyuruh kita untuk apa? Untuk menghajikan anak kita, tidak ada. Tapi kalau sholat ada. Suruh anakmu untuk sholat, artinya kewajiban bagi kita untuk menyuruh anak kita untuk sholat. Dan tidak sekedar menyuruh tentunya, tapi juga mengajarkannya. Makanya kita pernah sampaikan, kalau tidak khilaf pernah kita sampaikan kenapa ujar Rasul seabdal-abdal salat itu tempatnya rumah. Kan ada hadisnya, tapi jangan dipotong ini hadis. Afdalus salat fil bait, fima ma'nal hadis. Seabdal-abdal salat itu tempatnya rumah. Illal maktubat, ada lanjutannya, kecuali salat yang wajib. Maka yang wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib tetap di masjid, wajib tetap di musalla. Yang afdalnya, tapi kalau salat sunnah afdal kalau itu dilakukan di rumah. Apa afdalus salat? Maksudnya seafdal salat itu di rumah. Berarti illa, ada pengecualian. Berarti mana pengecualiannya? Al-maktubat. Oh, salat wajib. Maknanya nang wajib tetap afdal di masjid. Selain daripada nang wajib boleh bahkan afdal dilakukan di rumah. Kenapa ujar ulama kita kerjakan salat sunnah itu di rumah? Kenapa Rasul suruh kita untuk mengerjakan salat sunnah itu di rumah? Karena ujar ulama, pertama biar rumah kita ada zikirnya. Biar rumah kita jangan sampai kosong daripada zikrullah. Amun rumah kita kosong daripada zikrullah, maka nang ada nantinya yang akan menempatinya adalah jin, bukan malaikat rahmah. Sebab kalau tempat sudah ditempati oleh jin, maka malaikat rahmah akan keluar. Tapi kalau tempat ditempati oleh malaikat rahmat, maka jin pun akan keluar. Bangsa jin, setan dan bangsa jin akan keluar. Karena dia tidak akan menyatu. Kebaikan dengan keburukan tidak akan bercampur, tidak akan menyatu.
Jadi amun sundanya orang berbuat baik berarti kada buruk, amun orang berbuat buruk berarti kada baik. Nah begitulah kurang lebih. Itu yang pertama, biar rumah kita ada zikirnya, biar rumah kita ditempati oleh malaikat rahmah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aman untuk menghindarkan kita daripada sifat riya, kata ulama. Dan yang ketiga, ta'liman tadriban lil atfal, untuk memberikan suatu pengajaran, pendidikan kepada anak-anak kita biar bisa sembahyang. Amun anak kita masih kecil melihat kita sembahyang, tahu inya apa dan bagaimana yang mesti kita lakukan, paling tidak dia ikut. Kita berdiri dia ikut berdiri, kita rukuk dia ikut rukuk, sekalipun dia tidak tahu apa yang kita baca, tapi dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan dia akan ikut gerakan yang sama. Paling tidak ini memberikan suatu pendidikan, memberikan suatu pengajaran biar supaya anak kita tidak asing dengan gerakan sholat. Nah kalau sudah itu kita latih, kita ajarkan, kita berikan penjelasan, insya Allah ke masjid inya ada ribut, ke masjid inya sebujur-bujur sembahyang. Jadi nang ribut-ribut di masjid itu mungkin orang tuanya kadang mengajarkan, nyuruh aja bisa, ayo ke masjid, abahnya kadang ke masjid. Coba amun seandainya abahnya nyuruh ke masjid, ayo ke masjid, abahnya juga ke masjid, insya Allah anak itu kada ribut. Sebab kenapa? Amun ribut ketahuan oleh abahnya, takutan ninya. Tapi amun abahnya aja yang menyuruh ke masjid, tapi abahnya kada ke masjid, maka leluasa dia untuk melakukan apa saja, mungkin dengan kawan-kawannya, bepandiran iya, berlari-larian iya. Kenapa? Karena kita hanya sebatas menyuruh, tapi kadang memberikan didikan, kadang memberikan pengajaran, kadang memberitahukan begini mestinya dan seterusnya. Maka dalam Islam disuruh muru auladakum bis-sholati sabi'ah, perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Tentu dengan kita mengajarkan, mendidik dan juga memberikan suatu pembelajaran, tapi dia sampai usia 10. Lihat, usia 10 belum balik anak lelakian. Padahal yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid itu lelakian, amun bebinian pun. Amun bebinian pan mana wadahnya yang paling abdol, rumahnya. Yang lebih abdol lagi kamarnya, semakin tertutup semakin abdol. Tapi bukan berarti kada boleh ke masjid, boleh. Apalagi kalau kita ke masjid banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya. Tidak hanya sekedar berjamaah, tapi juga kita dapat ilmu. Ada majelis-majelis ta'lim, silakan. Maka ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa jangan kita melarang istri kita atau orang rumah kita untuk pergi ke masjid. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Maka ibu silakan ke masjid, tapi ada syarat yang mesti harus terpenuhkan. Jaga auratnya, jangan sampai terbuka. Ini dari rumah pulang ke masjid pakai baju you can see my ketek. Ini yang berbahaya. Nah, talapas nih. Ketiaknya kelihatan ketat pulang. Sampai di masjid selesai sembahyang, hendak turun dan hendak keluar ke masjid, belum sebelumnya sibuk. Apa yang dilakukan? Bebingking di dalam masjid. Nah, ini usahakan jangan. Itu di Al-Huda. Kalau bulan Ramadan sering kita lihat. Bukan melihat, lihat. Kadang-kadang mungkin dia bekerja di toko, mungkin dia bekerja di pasar, lalu sholat zuhur berjamaah, selesai sholat zuhur berjamaah kada langsung boleh. Nah, bebingking dahulu di belakang, bapopor iya, begincu iya, setelahnya hanya keluar dari masjid. Saya rasa tidak layak dan tidak pantas kalau itu dilakukan di dalam masjid. Amun hendak berpupur, amun hendak berbingking, tuh kena sampai ke wadah tempat dia bekerja, silakan. Jangan dijadikan masjid tempat yang sedemikian rupa. Sebab itu pun juga tidak layak dan tidak pantas, apalagi sampai menimbulkan fitnah, na'udzubillah. Silahkan, tidak ada larangan. Tapi yang paling afdal mana rumah? Nah, amun lelaki yang afdalnya di masjid. Maka kalau ada laki kada ke masjid, bini rajin ke masjid. Berarti laki solehah, bini soleh. Hantu coba. Lakinya kada suah ke masjid, kada hendak ke masjid. Bininya maka rajin benar ke masjid. Ini bini soleh. Laki nang di rumah, laki solehah. Rubah. Kada lagi bini solehah. Mestinya bini nang solehah, laki nang soleh. Ini kada laki nang solehah, bini nang soleh. Kenapa laki kada hendak ke masjid, malah bininya nang disuruh ke
ke masjid, itu nggak benar. Kapan perlu kita baumbayan, ayo berangkat kita sama-sama, pulang kita sama-sama, sehingga istri kita bersama dengan suaminya tidak ada fitnah, tidak ada hal yang kita tidak inginkan, sehingga itu aman. Itu lebih baik ketimbang laki di rumah tapi bini malah ke masjid. Yang benar itu lalakian di masjid, bebinian di rumah. Itu yang dibenarkan. Makanya di dalam hadis wadribuhum fil as, padahal usia 10 tahun, kalau untuk lalakian itu belum balik. Untuk lalakian sudah balik, usia 10 tahun belum balik. Tapi kenapa ada sanksi amun ditinggalkan? Kenapa ujar Rasul kalau sampai 10 tahun juga kada juga hendak sembahyang, enggak juga mau melakukan ibadah, wadribuhum, pukul. Artinya ada sanksi. Bukan mukul dengan arti yang membahayakan, tidak. Bukan memukul dengan mencederainya, tidak. Bukan mukul dengan mencelakakan dia, tidak. Tapi ada sanksi yang harus kita berikan kepadanya. Sebab kalau biasanya satu peraturan, satu disiplin yang semestinya kita patuhi, andai itu tidak terlaksana, biasanya tidak akan dihiraukan, tidak akan berbobot dan bernilai ini peraturan. Maka untuk agar supaya peraturan ini punya nilai, ada sanksi kalau tidak dilakukan. Sanksinya apa? Tetap dengan cara yang mendidik untuk kita berikan. Maka kalau Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam salah satu kitabnya menyebutkan, kenapa kayak apa caranya dalam hal ketika kita mengajak orang untuk kebaikan, untuk agar bisa sukses, untuk agar bisa berhasil, itu kayak apa caranya? Satu diantaranya kata ulama adalah dengan cara qudwah hasanah. Apa itu qudwah hasanah? Memberikan ketauladanan. Maka amun abahnya menyuruh anaknya semasjid, ayo abahnya dahulu ke masjid. Umanya amun menyuruh anaknya mengaji, umanya jangan sampai sibuk dengan sinetron aja. Jangan hanya sibuk dengan video ataupun dengan HP sementara anaknya disuruh mengaji. Harus ada ketauladanan. Abah dan umatnya berikan contoh yang terbaik. Salat di rumah dengan salat sunnah, lalu kemudian ajak anaknya ke masjid, lalu kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini insya Allah kalau dengan qudwah yang baik, dengan qudwah yang hasanah, anak akan meniru dan mencontohnya. Ini hikmah dibalik kenapa dianjurkannya kita salat sunnah di dalam rumah. Qala ulama berkata, qayatul ibadat laisa al-murad bil ibadat fil Islam suwaraha wa ashkalaha, wa innamal murad ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha, fala tantafi salatun la tanha 'anil fahsya wal munkar kama la yufidu sawm la yatruku fa'iluhu az-zur wal 'amalu bih. Apa kata ulama? Ghayatul ibadah, tujuan dan maksud daripada ibadah yang disebutkan dengan kita mendirikan sholat, dengan kita mengeluarkan zakat, dengan kita berpuasa dan lain sebagainya, itu semua ada tujuan dan ada maksudnya. Maka dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan mesti punya maksud dan tujuan, dan itu tidak hanya sebatas suara semata. Kita sholat suara bentuk, dalam arti kata gerakan. Kita sholat Allahu Akbar, angkat tangan takbiratul ihram, lalu kemudian kita berdiri, lalu kemudian kita ruku, lalu kemudian kita i'tidal, sujud, duduk, lalu kemudian kita tasyahud dan lain sebagainya. Ini suara. Tapi sungguh kata ulama, ghayatul ibadah, tujuan dan maksud ibadah yang kita lakukan laisa suar fahasbu, bukan hanya gerakan semata yang kita ingin lakukan, tapi apa? Salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dia. Salat itu ujar Allah dalam Al-Quran dapat mencegah pelakunya, pelaksananya, pengamalannya itu dapat daripada mungkar, nahi, dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau selama ini kita sembahyang, tapi kemungkaran kada ditinggalkan, ada yang salah dengan salat kita. Mungkin sholat kita belum maksimal, ada riaknya. Mungkin sholat kita masih banyak kekurangan dalam bacaannya, kekurangan dalam pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Mestinya kalau dengan sholat yang kita lakukan,
walaupun suaranya, walaupun gerakannya dengan berdiri dan seterusnya, tetapi hakikat daripada salat itu sebagaimana Allah katakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat, sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kita masih belum dapat mencegahnya. Ada orang yang sembahyang tapi rajin menggosipin orang. Ada orang sembahyang tapi suka menyebarluaskan aib orang lain. Ini berarti apakah ianya kada sembahyang? Kita katakan ianya sembahyang, tapi kenapa sampai melakukan yang diharamkan Allah? Kenapa masih melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan? Ini mesti dikoreksi sholatnya. Kita perlu introspeksi diri. Kenapa? Bisa jadi sholat kita belum maksimal, ada riyanya. Lalu kemudian mungkin belum khusyuk kita lakukan, atau mungkin waktunya kita tidak perhatikan. Padahal Rasul katakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Ini makna hadis ini, kata ulama, banyak kita melihat kaifiatnya aja. Sembahyanglah engkau sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Kita kada suah melihat Rasulullah. Lalu dari mana kita bisa tahu bagaimana Rasulullah salat? Daripada ulama. Ulama daripada gurunya. Gurunya sampai kepada tabi'in dan sampai kepada sahabat yang melihat langsung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah. Nah, kita pun umpat dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru kita. Tapi permasalahannya, kita melaksanakan itu salat tentang hanya kaifiatnya. Bagaimana Rasul takbir, bagaimana Rasul rukuk, bagaimana Rasul i'tidal. Ini yang kadang-kadang terperhatikan oleh kita. Tapi di mana Rasul sembahyang? Itu kadang banyak kita baca. Rasul sholat di masjid, bukan di rumah. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak banyak membacanya, atau mungkin tidak banyak terpikirkan oleh kita. Sesibuk apapun Rasulullah di rumah, tetap Rasul kerjakan di dalam masjid. Salatnya, lihat dalam hadis. Syailat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Madza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fil bait?" Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Amun Rasulullah itu di rumah, apa yang sidin lakukan?" Wahai Aisyah, kalau Rasulullah di rumah, apa yang beliau kerjakan? Ujar Sayyidah Aisyah, "Kana yakhdum ahlah." Rasul amun di rumah itu ikut membantu apa yang dilakukan oleh istrinya. Ini untuk para suami. Maka hak istri itu satu di antara 5 yang disebutkan oleh ulama itu adalah kasih sayang. Jadi tidak mengapa suami mengikut melakukan pekerjaan istri untuk membantunya, meringankannya. Jangan semuanya bini haja nang disuruh, sampai mengolahkan kopi bini juga. Amun bisa kita mengolah soronganan, ulah. Amun bisa kita mengolah teh seronganan, ulah. Kada payah kita merepotkan bini kita. Sebab bini kita mana mengurus macam-macam. Basa sapu inya, bata tapas inya, kemudian berbasuh piring inya, mengurus anak hagan sekolah inya, dan seterusnya. Belum lagi memasak siang untuk kita dan seterusnya. Lapahnya luar biasa. Nah, kita suruh pulang dengan perkara-perkara kecil. Hendak mengambilkan baju, umpama hendak mengambilkan apa yang kita hajatkan, padahal kita bisa lakukan. Jangan semua dibebankan kepada istri. Andai kita bisa lakukan, lakukan sendiri. Rasulullah menjahit baju seronganan. Ketika beliau ada baju kancingnya yang lepas, beliau jahit seronganan. Ada yang robek, beliau tambal seronganan. Sekiranya kita bisa dan mampu, kenapa tidak? Ini kasih sayang yang kita berikan kepada istri kita. Jangan semuanya bini yang disuruh. Padahal kadang-kadang makanan kita, mungkin masakan kita lebih baik, lebih nyaman daripada bebinian. Saya sering katakan, kata orang, rasa bebinian itu lihat, amun masak, rasanya kadang-kadang kada sama, amun lelakian sama, stabil. Makanya koki-koki ataupun tukang masak, juru masak di hotel-hotel berkelas itu Pak, jarang kita temui bebini dan tukang masak, mesti lelakian. Kenapa? Karena memang stabil rasanya. Amun bebini kada stabil. Amun bebinian ada moodnya pas rasanya, tapi amun kada lagi mood, awas, masin luar biasa. Sarik lawan laki, coba iya masak di rumah, lagi sarik, lagi kada mood, hantamnya uyah sebanyak-banyaknya. Alang nih lagi kada mood. Tapi amun lelaki insya Allah stabil.
Nah, kada salah amun kita masak, asalkan tidak menjatuhkan kita di depan mata masyarakat atau khalayak luar, maka pilihlah pekerjaan yang di dalam rumah aja, jangan pulang disuruh nang di luar-luar sehingga nampak tidak layak dan tidak baiknya. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Tapi ingat apa kata Rasul? Wa idza, lihat dalam hadis lanjutannya. Kana yahdumu ahlah, Rasul ikut membantu pekerjaan istrinya. Tapi lanjutan hadis, wa idza hadaratis shalah. Lihat. Tapi kata Sayyidah Aisyah, kalau waktu sholat tiba, sesibuk apapun Rasul di rumah, saat beliau membantu pekerjaan istrinya, kharaja li shalah, beliau tinggalkan itu pekerjaan untuk ke masjid melaksanakan sholat. Itu Rasulullah. Artinya sholatnya Rasul tidak hanya tentang kaifiatnya kita contoh, tapi lihat wadahnya Rasul sembahyang di mana. Rasul ternyata sholat di masjid. Kalau sholat sunnah ia di rumah, tapi nang wajib di masjid. Kita kadang tidak banyak nang mengumpati ini. Lalu bagaimana lagi? Kita lihat waktunya Rasul sembahyang kapan. Dalam hadis kita pernah temukan saat ketika Rasul ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqti, as-salat tepat pada waktunya. Kalau sholat Rasul pada waktunya, kalau Rasul sholat tepat pada waktunya, amun kita hendak mencontoh sholatnya Rasul, lalu kayak apa sholat kita? Sudah kada pada waktunya. Jangan-jangan zuhur tak ke asar, asar tak ke maghrib, maghrib tak ke isya, bahkan kada di awal waktu, hendak habis hanya sembahyang. Na'udzubillah, kalau sudah habis hanya sembahyang. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Siapa yang sembahyang celaka itu? Yang sembahyang yang celaka itu alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai di dalam salatnya. Siapa nang lalai? Oleh para ulama tafsir menyebutkan satu di antaranya yuakhiruna an awqatis salat, mereka yang menunda-nunda salat hingga waktunya habis, dan itu dilakukan berulang-ulang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka sallu kama raaitumuni usolli, mari kita benar-benar contoh salat Rasulullah tentang bukan hanya sebatas kaifiatnya, tapi juga waktunya, lalu kemudian tempatnya, hingga kita mampu dan bisa melaksanakan dengan sempurna, sehingga gayah ibadah yang kita inginkan itu dapat terwujudkan. Apa dia? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.